Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Pauji dari Humas 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Pendahuluan. Istilah new media muncul pada akhir abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyambut media jenis baru yang menggunakan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, new media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring sosial. Situs ini menyediakan tempat dunia maya untuk membangun suatu komunikasi jejaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi munculnya istilah e-commerce, yaitu pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jejaring komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet dijadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga dalam real time. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jejaring sosial lain. Inilah yang membuat media online lebih unggul lagi dibanding media tradisional yang hanya bersifat satu arah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Sedangkan media jejaring sosial ini seperti Facebook mampu memberikan feedback secara langsung hingga tercipta komunikasi antar pribadi. Pengertian humas pemasaran. Marketing public relations secara garis besar merupakan suatu kesatuan antara marketing dan public relations dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk memasarkan produk, baik jasa ataupun barang, sekaligus sebagai upaya meningkatkan laba serta citra perusahaan, sehingga tugas seorang praktisi marketing public relations tidak berorientasi pada laba atau produk perusahaan. Namun secara tidak langsung dengan adanya marketing public relations meningkatkan laba dapat tercapai. Marketing public relations juga berperan dalam menciptakan citra merek pada produk, di mana strategi yang digunakan adalah sebagai upaya agar publik mempunyai kesadaran merek perusahaan hingga pada akhirnya timbul citra merek perusahaan. Humas pemasaran di era digital. Humas online atau cyber public relations dalam PR adalah aktivitas kehumasan di internet atau menggunakan media online. Dalam cyber PR praktisi humas melakukan komunikasi daring atau dalam jaringan. Dalam kondisi media digital saat ini, konsumen atau klien dapat dengan mudah mengakses konten dari internet. Maka dari itu, menjaga brand agar tetap relevan dan diterima dengan baik bisa menjadi hal yang menyebalkan. Menurut Julius Bob Ongo dalam buku Cyber Public Relations 2004 menjelaskan beberapa strategi dan menggapai publisitas melalui internet.
Publisitas tersebut diantaranya adalah publisitas melalui email, publisitas melalui kartu nama elektronik, publisitas lewat autoresponder, publisitas melalui komunitas online, publisitas melalui satu admilis, serta publisitas melalui e-zine. Menurut Widodo Arianto dan Rita Silva dalam buku Panduan Praktisi Public Relation 2009 mengemukakan banyak aktivitas cyber PR yang bisa dilakukan untuk membuat reproduksi instansi. Selanjutnya ada strategi humas di era digital, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, mengembangkan testimoni. Yang kedua, memaksimalkan press release. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, fokus. Yang kelima, influencer. Selanjutnya, cara menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kualitas SDM. Bagaimana agar kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital. Masalah kuantitas, jumlah pekerja atau SDM yang berkualitas dan kompeten serta sesuai kebutuhan industri. Lokasi, di mana lokasi masih kurang merata dengan penyebaran SDM yang berkualitas, terutama di daerah-daerah. Peluangnya adalah berkat teknologi praktisi PR dapat menerima dan mengirim informasi lebih cepat dan mendapat instant response time di tingkat lokal maupun internasional. 25 tahun yang silam, media cetak dan media visual dianggap cukup untuk mengirimkan pesan atau berita mengenai perusahaan, namun dirasa masih sangat mahal. 15 tahun yang lalu, berkat adanya desktop publishing, kita bisa menerbitkan newsletter, walaupun harga printing dan mailing masih relatif mahal. Sekarang, berkat internet, kita bisa melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya berhubungan dengan publik atau email list dengan sistem global, voice email, situs perusahaan, dan worldwide video conferencing network. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.